Sebanyak 27 pemain timnas Indonesia itu sudah dipanggil oleh Shin Taeyong dan mereka sudah dalam proses berkumpul di Bahrain untuk menyambut laga penting melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober. Di antara 27 pemain yang dipanggil tersebut sudah ada nama Mads Hilgers dan kemudian Eliano Reinders yang baru saja menjalani sumpah WNI pada tanggal 30 September kemarin. Kedua pemain ini juga sudah resmi berpindah federasi dari KNVB Belanda ke PSSI, yang artinya FIFA sudah memberikan izin kepada kedua pemain ini untuk kemudian mewakili Indonesia di pertandingan internasional. Namun beberapa hari yang lalu, publik Cina melalui salah satu medianya yaitu 163.com menulis artikel buatan di mana di dalam artikel buatan tersebut 163.com secara terbuka menyebutkan bahwa naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders ini itu tidak sah, ilegal, alias melanggar peraturan. Mereka bahkan mengancam akan melaporkan masalah ini ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC jika kedua pemain ini tetap diizinkan untuk bermain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama saat nanti melawan Cina pada 15 Oktober. Media 163.com ini menyoroti beberapa hal terkait proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders, terutama yang oleh mereka dianggap tidak sesuai aturan. Mereka mengklaim bahwa proses ini berlangsung terlalu cepat dan tidak mengikuti proses yang semestinya, proses yang benar. Salah satu hal yang dipertanyakan oleh media ini adalah pengambilan sumpah kewarganegaraan Mads Hilgers dan Eliano Reinders yang tidak dilakukan di Indonesia, melainkan dilakukan di Belgia. 163.com menyebut hal tersebut sebagai pelanggaran prosedur yang berpotensi untuk kemudian menggugurkan kewarganegaraan Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Tidak hanya itu teman-teman, 163.com juga mengingatkan bahwa jika Hilgers dan Reinders tetap dimainkan terutama saat nanti melawan China, Federasi Sepak Bola China yaitu CFA mungkin akan melaporkan hal tersebut ke AFC. Mereka menilai naturalisasi yang dianggap tidak valid bisa menjadi dasar untuk kemudian mengajukan protes resmi ke AFC. Tuduhan yang dilontarkan oleh media Cina ini membuat pertandingan antara Indonesia dan Cina itu semakin menarik untuk kita tunggu, untuk kita tonton. Apakah ancaman laporan ke AFC itu benar-benar akan menjadi kenyataan atau PSSI akan berhasil membuktikan bahwa semuanya sudah berjalan sesuai dengan prosedur? Atau sebenarnya tulisan yang disampaikan media Cina tersebut hanya gertak sambal untuk menakut-nakuti timnas Indonesia agar tidak fokus dalam melakukan persiapan. Saya memiliki pendapat bahwa apa yang disampaikan oleh media Cina ini hanya akal-akalan mereka saja untuk kemudian menutupi kondisi mereka yang mulai gelisah, yang mulai ketar-ketir, ketakutan melihat skuad timnas Indonesia yang mentereng dan elit, yang dihuni oleh para pemain reguler di klub mereka masing-masing di Belanda atau di Eropa. Saya menganggap apa yang dilaporkan Cina dalam tulisan buatan tersebut hanya sebentuk ketakutan mereka saja terhadap timnas Indonesia saat ini. Mereka takut Cina kalah dan kemudian tetap menjadi tim juru kunci di grup C. Lagi pula peringatan yang disampaikan oleh media tersebut itu hanya berupa artikel buatan, bukan laporan resmi yang dibuktikan dengan data-data yang valid. Sejauh ini, memang tidak ditemukan sumber atau rujukan pemberitaan tersebut. Begitu pula dengan media-media Tiongkok lain mengenai tidak sahnya proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Sejumlah media Tiongkok umumnya memberitakan persiapan timnas mereka, yaitu timnas Cina, menjelang menghadapi timnas Indonesia yang banyak dihuni oleh para pemain naturalisasi. Mereka memang mewaspadai kekuatan timnas Indonesia yang baru. Tapi mereka tidak membuat laporan yang mengatakan bahwa naturalisasi dua pemain baru, yaitu Mads Hilgers dan Eliano, itu melanggar aturan. Artinya, secara umum, tuduhan situs 163.com terhadap dua pemain Indonesia itu tidak memiliki dasar yang jelas. Tapi begini,
Kalau yang dipertanyakan media 163.com adalah pengambilan sumpah WNI Maes Hilgers dan Eleanor Renders yang tidak dilakukan di Indonesia, Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir itu sudah pernah menyatakan bahwa semua proses naturalisasi yang dijalani oleh Maes Hilgers dan Eleanor Renders itu sudah sesuai prosedur, sesuai dengan prosedur hukum ya yang berlaku begitu. Pengambilan sumpah WNI dilakukan di Indonesia atau di luar Indonesia itu hanya soal tempat saja gitu. Dan itu tidak terlalu berpengaruh signifikan pada sah tidaknya Maes Hilgers dan Eleanor Renders untuk kemudian menjadi warga negara Indonesia. Terkait pengambilan sumpah di luar negeri, yaitu di Belgia waktu itu, Pak Erick Thohir sudah menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan karena Maes Hilgers dan Eleanor Renders tidak memungkinkan untuk kemudian menjalani proses sumpah WNI di Indonesia karena jadwal baik Maes Hilgers maupun Renders yang sangat padat bersama klubnya masing-masing. Pak Erick Thohir juga menambahkan keterangan atau penjelasannya bahwa pengambilan sumpah WNI di luar negeri atau di luar Indonesia itu bukan sesuatu yang istimewa. Dan PSSI sudah mencari cara yang sesuai dengan aturan. Jadi bukan di luar aturan. Artinya mengangkat sumpah WNI itu tidak harus dilakukan di dalam negeri, yaitu di Indonesia. Dan hal tersebut bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan alias ilegal seperti yang dituduhkan oleh media Cina 163.com. Selain daripada itu teman-teman, berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 21 tahun 2020 mengenai tata cara penyampaian permohonan pewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak ada aturan atau pasal yang membahas perihal lokasi pengambilan sumpah menjadi salah satu syarat. Dalam aturan yang tertuang dalam pasal 12 bab 3 Permen HAM tentang tata cara penyampaian berita acara pengucapan sumpah atau menyatakan janji setia, ada dua syarat utama dalam pengambilan sumpah. Pertama, pemohon itu mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Itu tertuang pada ayat kedua. Kedua, pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Itu tertuang di ayat ketiga. Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang dituduhkan oleh situs 163.com itu tidak memiliki dasar sama sekali. Selain itu, FIFA juga telah menyetujui proses perpindahan Federasi Maes Hilgers dan Eleanor Renders. Sehingga kedua pemain baru kita ini itu sah dan legal untuk kemudian membela timnas Indonesia di laga melawan Bahrain, Cina, dan tim-tim lainnya di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Itulah kenapa saya bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh media 163.com adalah semacam saywar saja menjelang laga penting melawan timnas Indonesia. Beberapa kali sudah dikabarkan bahwa sebenarnya publik Cina itu ketar-ketir, gelisah, grogi, khawatir untuk menghadapi timnas Indonesia yang kekuatannya sudah berbeda jauh dengan ketika mereka menjalani laga di putaran kedua. Saat ini timnas Indonesia itu sudah diisi oleh pemain-pemain grade A Eropa yang di klubnya mereka adalah pemain-pemain inti klub. Maka sangat wajar jika kemudian Cina itu gelisah, takut, ketar-ketir untuk kemudian menghadapi Indonesia. Mereka tidak mau kehilangan muka di hadapan pendukung mereka sendiri sehingga berbagai cara mereka lakukan untuk kemudian merusak konsentrasi dan fokus para pemain timnas Indonesia. Termasuk menggunakan, ya salah satunya begitu ya, menggunakan stadion yang jaraknya sangat jauh dari ibu kota. Sama seperti tekad Indonesia, Cina juga pengen meraih kemenangan di kandang sendiri. Pengen meraih 3 poin. Tapi yang dilakukan oleh Cina ya sudah agak keterlaluan begitu, melakukan berbagai cara.
Mereka melempar tuduhan yang tidak memiliki dasar hanya untuk merusak konsentrasi dan fokus serta persiapan para pemain timnas Indonesia yang terlebih dahulu akan bertarung melawan Bahrain. Jelas, tuduhan yang disampaikan media 163.com ini terutama ingin mempengaruhi performa pemain baru timnas kita, yaitu Mads Hilgers dan Eliano Rinders, yang oleh Shin Taeyong langsung dipanggil untuk kemudian melakoni debut di malam saat Indonesia melawan Bahrain. Jelas, Cina tahu kualitas Mads Hilgers dan Eliano Rinders di Belanda. Dan mereka ingin mengganggu fokus dua pemain baru kita ini dengan isu-isu yang tidak jelas, isu-isu sumbang, isu-isu miring, isu-isu yang tidak valid. Ini adalah bentuk saywar dari Cina sebelum kedua tim kemudian bertemu pada tanggal 15 Oktober. Dan saya kira kedua pemain baru kita ini tidak akan terganggu fokusnya sama sekali oleh hal-hal kecil seperti itu karena mereka memiliki target yang lebih besar, yaitu lolos Piala Dunia 2026. Mads Hilgers adalah pemain yang tampil di level tinggi, sehingga menurut saya apa yang dituduhkan media Cina itu tidak akan mengganggu sedikit pun persiapan timnas Indonesia, khususnya ya Mads Hilgers itu sendiri. Oleh karenanya saya boleh mengatakan sekali lagi, tuduhan media Cina 163.com yang mengatakan bahwa naturalisasi Mads Hilgers dan kemudian Eliano Rinders dikatakan melanggar aturan alias tidak sah, itu tidak valid sama sekali dan tidak bisa dijadikan dasar untuk melaporkan kedua pemain tersebut ke AFC agar tidak bisa membela timnas Indonesia di tanggal 15 Oktober nanti ketika menghadapi Cina. Dan kemudian Pak Erick Thohir juga mengatakan ya tidak apa-apa jika Federasi Sepak Bola Cina ingin melaporkan PSSI dan kedua pemain baru kita. Tetapi kata Pak Erick Thohir, jika laporan itu atau tuduhan itu tidak terbukti, maka PSSI, Pak Erick Thohir akan melaporkan balik Federasi Sepak Bola Cina ke AFC bahwa mereka telah melakukan tuduhan tak berdasar dan telah mencederai nama baik PSSI. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan di video kali ini. Jadi tidak benar bahwa kedua pemain baru kita, Mads Hilgers dan Eliano Rinders ini, proses naturalisasi mereka melanggar aturan seperti yang dituduhkan oleh media Cina. Jadi kita akan menunggu bagaimana malam debut kedua pemain baru kita bersama timnas Indonesia saat nanti melawan Bahrain. Sekali lagi saya kira itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, saran, dan masukannya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.